Oh alah mbak ngisi nih wong Indonesia. Oh alah mbak, ayo kok bajingan, ayo kok tukang maling. Oh alah mbak sampean ki kok ora duwe sen. Oh alah mbak delok ento gara-gara sampean majikanku nesa nesu dikirain aku juga ikut koyo sampean gampang malingan. Memalukan, wong Indonesia memalukan, TKW ae. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan. Semoga dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dan semoga kawan-kawan dipermudah segala urusan nih sampean dimanapun anda berada, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang sebuah berita yang sempat viral. Dan ini viral banget. Kalau sudah berita tentang PRT Indonesia, ini diangkat di sebuah stasiun TV lokal, dan ini dipastikan ini bakal viral, bakal rame. Tapi kalau stasiun TV lainnya nggak begitu kan kawan. Ini terbukti channel ini pernah membahas sebuah kasus PRT Indonesia juga, tapi tidak seviral stasiun televisi kalau sudah mengangkat beritanya. Bahkan sampai didatangi ke tempat KJRI sambil membawa 4 polisi kan kawan. Jadi gimana ceritanya sih kok sampai temennya kita ini maling? Baiklah, kita bakal membahasnya kan kawan. Silakan disimak dan semoga bermanfaat, itu yang terpenting. Bukan berarti kita tuh membuli, tapi alur ceritanya, kronologi ini bagaimana, terus menurut pandangan saya mengenai kejadian itu bagaimana. Silakan disimak. Tidak perlu menghakimi karena sekali lagi kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Silakan disimak hanya di channel ini. Jadi ceritanya mbak ini bukan baru kerja di negara Hongkong kan kawan. Dulu dia pernah punya pengalaman 2 tahun di Singapura. Kemudian dia kembali lagi bekerja ke negara Hongkong sekitaran 2018 sampai dengan 2021 kan kawan. Jadi finish kontrak selama 2 tahun. Ini finish kontrak. Kemudian setelah itu mbaknya pulang ke Indonesia, kemudian diambil kembali oleh majikan ini. Jadi mbaknya ini sudah pernah ex Singapura dan ex Hongkong. Jadi dua-duanya ini konon katanya finish kontrak. Ketika diambil di majikan ini, di situ ternyata tidak hanya ada orang dewasa, kemudian anak, tapi juga ada nyonya tua. Nah, yang kemarin wawancara adalah nyonya muda. Nah, dia dikhususkan bekerja kepada nyonya tua tadi. Nah, ketika dia bekerja di nyonya tua dan konon katanya di wawancara stasiun TV dan nyonya muda, di situ dijelaskan bahwa mbaknya ini tidak pandai sekali di dalam kerjaan. Bahkan untuk masalah pergi kemana-mana itu tidak paham. Bahkan juga masalah masak ini juga tidak paham. Kerjaan pun juga tidak paham. Itu kenapa majikan atau nyonya muda ini banyak komunikasi sama si mbaknya ini untuk ngajarin. Itu katanya ya. Nah, pada awal masuk sekitaran 1 bulan, sebenarnya nyonya muda ini tidak begitu menyukai Mbak E kan kawan, atau Mbak Ninong ini. Pertama, Mbak Ninong itu awal bulan dianggap liar atau kayak nakal sih hari ini, kelihatan banget sih. Nah itu. Kemudian yang kedua, suka menghancurkan barang. Jadi apa-apa kalau dipegang, apa-apa kalau dicuci, apa-apa kalau dipindahkan, mbaknya itu gampang rusak nih barang. Jadi entah itu jatuh sendiri atau tidak sengaja menjatuhkan kan kawan. Intinya adalah suka ngerusak nih barang milik bose. Kemudian yang ketiga adalah suka sekali merusak dekorasi rumah. Jadi dekorasi rumah sudah ditata dengan baik, itu dipindah sana pindah sini. Jadi mungkin kurang paham dalam posisi ini. Ada di mana kita ini kalau apa-apa
membersihkan itu kan harus dikembalikan ke tempat semula. Katanya majikan atau nyonya muda, mbaknya ini kalau ngelap atau mungkin membersihkan apapun itu, dekorasinya tuh suka banget diotak-atik, dirusakkan kan kawan. Kemudian ada lagi, kemudian 1 bulan kerja di situ sudah beli barang, sudah beli baju, itu yang membuat si majikan ini agak curiga. Kemudian yang terakhir adalah mbaknya ini dalam 1 bulan selama kerja di situ tidak memakai bra, artinya cuma memakai kaos aja, tidak memakai dalaman. Jadi katanya si nyonya muda, susunya ini agak menonjol kan kawan. Jadi agak menonjol itu sebenarnya majikan risih. Ini yang awal 1 bulan kerja ya. Kemudian setelah itu 2 bulan ya, karena sudah ada sesuatu hal yang tidak disukai oleh majikan. Kemudian karena sikapnya tambah aneh, majikan ini langsung melaporkan kepada pihak agensi. Tapi pihak agensi ngomongnya gimana mbak? Itu mungkin permulaan, itu mungkin masih tahap-tahap perkenalan. Jadi tunggu ya, sabar ya. Dan akhirnya ketika ada bilang seperti itu, dan kemudian si agensi itu bilang bahwa kalau sampai kamu tidak mau sama dia, berarti kamu harus membayar 1 bulan gaji. Padahal waktu ngambil Mbak E, bos ini sudah mengeluarkan 14 ribuan lebih dolar Hongkong kan kawan, atau sebanyak 28 juta rupiah. Wow. Ngambil si Mbak Ninong itu, katanya ya, aku membaca di berita tersebut. Nah, ketika dianya itu lambat laun dan akhirnya mbaknya ini sampailah finish kontrak. Ketika finish kontrak itulah si majikan ini baru sadar bahwa ketika mencari barang-barang milik emaknya ini banyak yang tidak ada. Bahkan perhiasannya juga ini juga hilang. Jadi tidak hanya perhiasan, tidak hanya baju mantel, kemudian tidak hanya dompet saja, namun ada beberapa baju-baju yang mahal yang konon katanya tidak ada barang seperti itu lagi di dunia ini. Jadi barang itu semacam barang yang sudah tidak ada di toko-toko. Itu dia bilang ya. Nah, karena barang itu dianggap barang berharga dan dia ini sampai kehilangan emas dan uang, dan total dari yang diambil oleh Mbak Ninong ini adalah sebanyak 100 dolar Hongkong kan kawan. Jadi di situ saya baca sesi wawancaranya bahwa majikan ini kalau ditotalkan kehilangan barang dengan harga atau senilai 100 ribu dolar Hongkong. Ingat, 100 ribu dolar Hongkong totalnya. Nah, sudah kejadian seperti itu dan dia ini kemudian memeriksa, mungkin ya ketahuan ya. Kok bisa tahu sih si Mbak Ninong itu pakai TikTok dengan nama akun seperti ini? Kemungkinan Mbak Ninong itu memakai wifi milik majikan, karena pas sesi wawancara majikan muda itu bilang, atau nyonya muda itu bilang bahwa si Mbak Ninong itu tidak memiliki internet dan meminta internet kepada majikannya. Jadi di situ dikasihlah internet kepada Mbak Ninong. Ya mungkin dari situ baru ketahuan alamat dari TikToknya si mbaknya. Nah, ketika dicari tahu ternyata barang yang milik emaknya dia atau nyonya tuan dan nyonya muda ini ternyata dipakai si Mbak Ninong ini itu untuk pembuatan video di TikTok kawan-kawan. Akhirnya dari situ rame dan geger lah. Nah, setelah kejadian seperti itu, maka dia ini pertama menghubungi pihak dari Mbak Ninong sendiri. Jadi nyonya itu menghubungi Mbak Ninong sendiri pakai WA. Kemudian bahkan sampai VC. Nah, dari VC itu ketahuan bahwa
Mbak Ninong itu masih di negara Hong Kong. Kemudian dari situ dia meminta bantuan kepada agensi Mbak Ninong yang lama, bahwa iki lo anak buahmu melakukan pencurian uangku, perhiasanku dan barang-barang milik emakku. Sekarang aku minta bantuan di mana dia berada. Awalnya si agensi ini tidak mau membantu kawan-kawan karena memang sudah bukan ranahnya lagi. Tapi entah kenapa pihak dari agensi ini mau membantu kawan-kawan. Kemudian dari situ baru disuruh minta bantuan, mungkin minta bantuan ke KJRI ya. Ini terbukti setelah kejadian tersebut mbaknya ini dibawa ke KJRI. Kemudian di situ ada perwakilan dari stasiun televisi itu, kemudian majikan, kemudian sama mbaknya. Jadi pas waktu ditanyain sama majikannya, barang emakku di mana? Kamu ngambil barang emakku ya? Mbaknya jawab apa kawan? Mana buktinya kalau aku ngambil barang emakmu? Jadi Mbak E ini meminta bukti ke mantan majikannya ketika dituduh ngambil barang-barang itu. Tetapi di depannya KJRI ini sudah ada 4 polisi lagi kan kawan. 4 polisi yang menunggu Mbak E itu sama majikan. Dan polisi ini fungsinya adalah untuk meminta keterangan kepada si Mbak Ninong itu dan juga mengamankan mereka berdua kalau sewaktu-waktu Mbak Ninong itu ngamuk di situ karena dituduh mencuri tadi. Jadi pertemuan pertama kali setelah kontrak habis mereka, majikan sama Mbak Ninong itu ketemu di depannya KJRI Hong Kong. Dan situ ada 4 polisi. Mungkin mbak-mbak yang waktu itu berada depan KJRI mungkin tahu, silahkan komentar. Oke kawan-kawan, ketika diminta keterangan di depan KJRI juga waktu itu, si Mbak ini ngaku bahwa barang-barang yang ia dapatkan dari Mbak itu adalah pemberian, bukan pencurian. Jadi dia meminta, kalau kamu menuduh aku mencuri, mana buktinya? Nah itu bagusnya mbaknya, jadi bisa bersilat lidah. Tapi kita tidak tahu apakah benar mbaknya itu mendapatkan barang-barang itu dari pemberian mbahnya yang sudah meninggal sebelum dia ini kontraknya habis. Apakah dia dapat dari mbahnya sebagai rasa terima kasih karena sudah merawat, atau memang benar melakukan pencurian kan kawan? Karena sekali lagi mbah yang dijaga ini sudah meninggal dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pemberitahuan buatkan kawan, seandainya suatu saat nanti kawan-kawan jika diberi sesuatu, uang, barang, tas ataupun benda apapun itu, jika yang memberikan itu adalah Mbah E, kemudian juga yang memberikan itu adalah singsang Anda, alangkah baiknya Anda melapor ke orang kedua, ke orang ketiga. Jadi tidak hanya sampean, tidak hanya pemberi, namun saksinya harus ada. Karena ketika saksinya sudah ada, sampean lega kan, sampean enak karena sudah ada saksi. Jadi kalau sewaktu-waktu orang mungkin keluarga yang lain itu menuduh Anda mencuri, tapi sampean punya saksi. Tapi sekali lagi saksi itu pun kadang-kala tidak berguna ketika sampean nggak hati-hati untuk menulisnya, atau mungkin sampean merekod pembicaraan bahwa Anda itu diberi oleh Mbak Lanang, oleh Mbak Wedo, ataupun oleh singsange Anda. Jadi penting sekali yang namanya saksi ataupun bukti bahwa itu adalah pemberian. Ya kan kawan, itu saran saya, harus ngomong dengan orang lain. Dan kemudian kawan-kawan, kalaupun seandainya Anda hanya meminjam barang milik mbahnya, barang milik nyonya Anda untuk membuat konten TikTok, sosial media, itu bukan solusi kan kawan. Itu tidak nggak lucu loh, nggak lucu untuk dilihat dan nggak lucu untuk didengarkan. Itu malah memalukan Anda sendiri.
Anda bekerja di situ, silakan beli barang yang mahal untuk Anda pamerkan di sosial media, betul kan? Kenapa harus menggunakan barang orang lain, kemudian Anda pamerkan, jelas-jelas itu barang milik majikan. Usahakan untuk jangan, dan sekali lagi jangan sampai melakukan hal seperti itu kan kawan. Isi-isi ini bener, mendingan tidak punya apa-apa daripada Anda punya, itu pun pinjaman. Ya pinjaman teman sampean, tapi sampean tuh istilahnya adalah mencuri sementara milik barang majikan sampean. Ketika sampean nggak tanya, majikan bisa saja nggak terima, terus bisa nuduh Anda dan bisa melaporkan ke polisi. Ini bisa terjadi pelanggaran karena Anda memakai privasi milik majikan. Ini yang harus sampean ingat. Jadi lain kali gaya nih sosial media, neng TikTok, neng Facebook atau dimanapun itu, pakailah barang milik Anda, murah ataupun mungkin nggak mahal, tetap pakai barang milik Anda sendiri. Jangan sampai barang milik majikan Anda, orang lain untuk gaya-gayaan, yang ujung-ujungnya Anda ini dilaporkan. Dan yang terakhir harus kawan-kawan ingat, kalaupun Anda memakai wifi milik majikan, usahakan gunakan dengan baik. Jangan sampai Anda ini scroll sana sini, parno-parnoan, atau mungkin Anda ini punya akun TikTok yang jelas Anda memakai fasilitas milik majikan. Mungkin kalau sampean tanya nggak masalah, mungkin kalau majikannya oke nggak masalah, tapi kalau majikan nggak oke, yang rugi Anda sendiri. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Intinya kita tuh sama-sama mengingatkan. Dan ketika sudah diingatkan jangan marah, karena sekali lagi kalau seandainya sampean melakukan hal seperti itu, ingat dampaknya ke kawan-kawan yang lainnya. Semoga bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.